ketika insulin naik akan terjadi hipoglikemi relatif yang menyebabkan pada saat sholat tarawih itu ngantuk. Kenapa sholat tarawihnya itu ngantuk? Hai Healthies, bertemu lagi dengan saya Abudi Ramantio di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Oke, mungkin kalau ngelihat suasana studio ini agak beda ya. Nah, karena kita punya tamu spesial nih di samping kiri saya ya. Hari ini kita akan ngomongin soal sehat berpuasa bagi penderita diabetes bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu dengan Profesor Dr. Dante Saxono Harbono. Halo, selamat siang Prof. Dante. Selamat siang Audi. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah ya. Gimana puasanya, Prof, sejauh ini? Ini kita udah masuk ke pertengahan Ramadan ya? Insya Allah puasanya mudah-mudahan diberi kelancaran sampai selesai. Amin. Oke, baik Prof. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya mengenai sehat berpuasa bagi penderita diabetes. Nah, sebenarnya kalau menurut Prof. Dante nih, apakah buat penderita diabetes itu tuh aman nggak sih untuk menjalankan ibadah puasa itu sendiri? Sebenarnya puasa untuk penderita diabetes itu harus sudah dipersiapkan sebelum Ramadan tiba. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan tiba, itu sudah harus dievaluasi. Gula darahnya harus terkontrol, tidak ada komplikasi, pola hidup sudah teratur, makanan sudah mulai disesuaikan. Sehingga ketika bulan Ramadan masuk, dia sudah siap untuk berpuasa. Ada 3 golongan orang diabetes yang berkaitan dengan puasa. 1, mereka yang boleh berpuasa. 2, mereka yang berpuasa dan harus mempunyai adjustment pengobatan, penyesuaian dosis obat, dan kebiasaan tertentu. Dan yang ketiga adalah mereka yang tidak bisa berpuasa. Ketiga ini punya ciri khas masing-masing. Oke, nah mungkin boleh dijelaskan lebih detail nih Prof, ciri khas dari masing-masing ketiga golongan tadi itu seperti apa? Yang pertama adalah pasien yang boleh berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah mereka yang tidak mempunyai komplikasi, mereka yang terkontrol dengan obat-obat dosis tunggal tanpa sulfonylurea, atau mereka yang sudah terkontrol gula darahnya dengan diet dan olahraga saja. Itu mereka boleh berpuasa. Golongan kedua adalah golongan yang berpuasa tetapi harus dengan penyesuaian dosis obat, yaitu mereka yang menggunakan sulfonylurea, mereka yang menggunakan insulin dosis tunggal, mereka yang mempunyai komplikasi yang tidak terlalu berat, itu mereka harus boleh berpuasa tetapi dengan adjustment tertentu. Dan yang ketiga adalah mereka yang tidak boleh berpuasa, yaitu yang multiple injection insulin, atau mereka yang mempunyai komplikasi khusus dan mempunyai faktor pemberat yang jika berpuasa akan memperberat faktor komplikasinya. Itu 3 golongan yang tadi saya jelaskan sebagai kelompok diabetes yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Oke, baik. Nah, kalau kita kan bahas sekarang kan yang bisa berpuasa. Oke, berarti ada 2 golongan yang bisa berpuasa kan. Nah, tantangan yang biasanya yang sering dihadapi oleh penderita diabetes saat menjalankan puasa itu sebenarnya apa aja sih, Dok? Jadi yang paling penting adalah penderita diabetes itu mengetahui kapan gula darahnya naik dan kapan gula darahnya turun. Gula darahnya itu naik pada saat dia awal sahur, dan pada saat dia berbuka puasa. Dan gula darahnya itu akan turun pada saat dia berpuasa di siang hari. Itu harus disesuaikan. Untuk mereka yang menggunakan obat-obat, biasanya disesuaikan obat-obatan yang menggunakan sulfonylurea itu diminum pada saat berbuka puasa. Yang tadinya obatnya itu diminum pada saat sahur, pada saat pagi hari, dibalik diminumnya pada saat berbuka puasa. Begitu juga kalau mereka menggunakan golongan SGLT2. SGLT2 inhibitor ini kalau biasanya diminum pada saat pagi hari, sebaiknya diminum pada saat berbuka puasa supaya mereka tidak dehidrasi karena mereka harus pergi bolak-balik ke kamar kecil. Sedangkan mereka yang menggunakan insulin, mereka harus memperhatikan dosis insulinnya. Kalau dosis insulinnya terlalu tinggi, mereka nggak boleh berpuasa. Karena kalau nggak suntik insulin, mereka gula darahnya naik. Kalau disuntik insulin, gula darahnya drop. Sehingga mereka memang tidak termasuk golongan yang boleh berpuasa. Dan yang paling penting adalah mereka yang punya komplikasi. Kalau ada yang gagal ginjal, sakit jantung, pasca stroke, itu sebaiknya tidak perlu berpuasa. Karena dengan berpuasa akan meningkatkan faktor resiko komplikasi yang mungkin terjadi pada saat mereka berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan kan bukan puasa Senin Kemis yang ada intermittent tidak berpuasanya, tetapi puasa berturut-turut selama 30 hari.
Ini akan merubah pola hormonal, akan merubah pola metabolisme, akan merubah pola pencernaan, akan merubah pola sirkulasi dan sebagainya. Ini tentu butuh adaptasi yang harus disesuaikan dari tiap orang ke orang. Yang paling penting, konsultasikan ke dokter menjelang berpuasa. Kalau sudah terlanjur puasa seperti sekarang nih di bulan Ramadan, kau bisa datang ke dokter untuk memeriksakan kondisinya dengan berpuasa di bulan Ramadan. Pada kondisi saat ini, apakah ada penyesuaian dan dosis-dosis obat yang harus disesuaikan agar gula darahnya tidak terlalu drop atau tidak terlalu tinggi pada saat berpuasa. Oke, berarti memang sebaiknya berkonsultasi dulu ya ke dokternya kan, apakah memang aman untuk berpuasa dan bagaimana menjalankannya dengan aman. Nah, di kondisi seperti apa sih, Prof, penderita diabetesnya yang lagi berpuasa nih ya, ini ya mau nggak mau dia harus batalin puasanya gitu. Jadi terutama kalau timbul komplikasi. Komplikasi itu timbul kalau misalnya dia gula darahnya terlalu tinggi atau gula darahnya terlalu rendah. Kalau dia timbul gula darah terlalu rendah, dia kelaparan, keringat dingin. Kemudian kalau ada alat cek di gula darah itu dicek ternyata gula darahnya kurang dari 70, dia harus membatalkan puasanya. Tapi karena kalau puasanya diteruskan, bukan tidak mungkin dia akan tidak sadar atau jatuh pada kondisi yang lebih berat. Kemudian yang kedua, kalau ada gula darah terlalu tinggi. Kalau gula darahnya lebih dari 300, pada saat dicek, pada saat dia mau berpuasa, dia juga harus membatalkan puasa. Karena dia bisa menimbulkan efek komplikasi gula darah yang tinggi yang disebut sebagai ketoasidosis. Kemudian yang ketiga, mereka yang punya komplikasi sebelumnya. Komplikasi sebelumnya ini bisa komplikasi yang disebabkan karena diabetes itu secara langsung, maupun komplikasi komorbid yang diderita bersamaan dengan diabetesnya. Misalnya dia sakit jantung, tiba-tiba timbul sesak, dia harus batalkan puasanya. Dia sakit ginjal, dia tiba-tiba nggak enak di badannya, ini dia harus menghentikan puasanya. Nah, ini penting sekali untuk diketahui, dan biasanya pada saat dia datang ke dokter akan menjelaskan secara detail apa yang harus dilakukan pada saat berpuasa dan apa yang harus dia lakukan, kapan dia harus membatalkan puasanya ketika dia melakukan puasa di bulan Ramadan. Oke, ya berarti memang kalau misalkan puasa diterusin tuh malah dia takutnya kondisinya malah makin drop ya, Prof ya? Ya, karena kalau mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya, tentu Allah juga mempunyai keringanan supaya tidak memberat dan diperbolehkan membayar fidyah, mengganti di hari lain, atau kalau tidak bisa mengganti di hari lain karena memang terlalu berat, ya sudah membayar fidyah saja. Ya, secara syariat memang itu juga ada ya, untuk bagi yang punya penyakit itu kan diperbolehkan tidak berpuasa, bisa mengganti hari atau kalau tidak mampu membayar fidyah. Nah, bagi yang bisa berpuasa nih, Prof, ada nggak tips atau kiat-kiat yang bisa diterapkan ya bagi penderita diabetes yang memang bisa berpuasa nih, supaya ya harapannya kan pasti pengen dong puasanya full 30 hari tanpa bolong gitu kan, dan lancar gitu dari sahur sampai buka puasanya itu. Jadi selalu berkaitan dengan dua hal, 1 kalori, 2 hidrasi. 1 kalori itu harus berkaitan bahwa puasa di bulan Ramadan itu diawali dengan sahur. Makan pada saat sahur harus menggunakan karbohidrat kompleks yang dicerna sedikit demi sedikit, diserap sedikit demi sedikit, tidak menyebabkan fluktuasi gula darah pada satu saat, tetapi pelan-pelan sehingga bisa menjaga gula darah tetap stabil. Itu yang pertama, sahur. Yang kedua, hidrasi. Hidrasi itu juga pada saat dia boleh minum atau boleh makan, yaitu pada saat sudah berbuka dan sebelum imsak sahur, subuh di sahur, dia harus minum dicicil sedikit demi sedikit. Jangan dipul minumnya pada saat sahur saja, tapi dicicil pada saat berbuka puasa, 2 gelas, 1-2 gelas, nanti habis tarawih 1-2 gelas lagi, sebelum tidur 1-2 gelas lagi, nanti minum lagi di malam hari, ketika sahur minum lagi, sehingga dia mencukupi seluruh kebutuhan metabolisme, hidrasi atau kecukupan cairan sekitar 2 liter. Dan ketika dia makan pada saat berbuka puasa, awali dengan karbohidrat simplek. Karbohidrat simplek itu misalnya makan kurma yang disunahkan Nabi. Nabi beberapa abad yang lalu sudah memberikan contoh bahwa berbuka puasa yang paling bagus itu adalah menggunakan kurma 3 dan menggunakan air putih. Air putih untuk menjaga hidrasi, kurma 3 itu akan mendapatkan kalori yang cepat karena mudah dicerna, mengandung sekitar 70-90 kalori 3 kurma tadi, dan akan cepat menaikkan gula darah buat mereka yang gula darahnya sudah hampir drop.
Nah itu sesudah itu baru makan karbohidrat kompleks pelan-pelan, jangan terlalu terburu-buru. Dan yang penting jangan menjaga untuk makan gizi seimbang, tidak boleh terlalu banyak lemaknya, tidak boleh banyak mengandung makanan yang merangsang lambung, asam lambung, dan terlalu kenyang. Semua harus disesuaikan dengan seimbang sehingga puasanya bisa lancar selama bulan Ramadan walaupun dia menderita diabetes. Oke. Jadi ada ya cara-caranya dan tips-tipsnya tadi sudah diberikan oleh Prof. Dante bagaimana menjalankan ibadah puasa secara lancar yang bagi penderita diabetes. Nah, Prof, saya pernah dengar kalau misalkan memang puasa itu kan punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan sebenarnya kan ya. Nah, apakah manfaat-manfaat kesehatan dari puasa itu juga bisa dirasakan oleh penderita diabetes ini kan? Karena katanya kan kalau penderita diabetes, kalau puasa itu bisa jadi momen untuk kontrol gula darah gitu. Ya, sebenarnya banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya ketika puasa di bulan Ramadan. Karena kalorinya terbatas, maka hepatic glucose production atau gula yang diproduksi di dalam dari liver itu akan meningkat. Dan hepatic glucose production yang dihasilkan pada saat puasa itu mempunyai keunggulan akan mengurangi pelemakan di dalam hati. Ini sangat bermanfaat untuk pasien diabetes sehingga akan menurunkan resistensi insulin. Kebiasaan puasa di bulan Ramadan juga membuat regenerasi sel-selnya itu berubah secara drastis. Kemudian faktor hormonal. Faktor hormonal juga berubah pada saat berpuasa. Hormon kortisol yang tadinya mencapai puncak ketika jam 9 pagi itu akan bergeser menjadi lebih pagi. Sehingga hormon kortisolnya akan lebih baik dibandingkan dengan ketika tidak berpuasa. Nah, manfaat-manfaat inilah yang diambil dari penderita diabetes. Kemudian mempelajari dan melakukan edukasi secara mandiri untuk melakukan diet yang baik pada saat berpuasa adalah pelajaran yang sangat berharga untuk penderita diabetes supaya bisa mengatur pola makan ketika dia sudah tidak berpuasa lagi di bulan Ramadan. Oke, berarti memang manfaat itu masih bisa dirasakan nih bagi penderita diabetes. Jadi jangan sedih nih buat penderita diabetes, manfaat puasa ini tetap bisa dirasakan ya. Nah, tadi Prof. Dante kan sempat ngasih beberapa spill bagaimana menjalankan puasa secara aman ya dan sehat bagi penderita diabetes, startnya dari sahur sampai nanti berbukanya. Nah, waktu sahur itu tuh sebaiknya kan tadi kan dibilangin karbohidrat kompleks nih, tapi kan memang cenderungannya masyarakat Indonesia kan senang yang misalkan karbohidratnya nasi, terus lauk dan lain sebagainya nih. Nah, mungkin ada nggak dari Prof. Dante nih merekomendasikan menu-menu sahur ya yang sehat ya bagi penderita diabetes sendiri? Iya, saya lupa tadi menjelaskan apa itu karbohidrat kompleks, apa itu karbohidrat simpleks. Karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang dicerna secara pelan-pelan. Misalnya nasi, roti, mie, itu karbohidrat kompleks. Itu dimakan dengan jumlah yang cukup. Dia akan diserap pelan-pelan dan dia akan dicerna pelan-pelan sehingga kenaikannya juga pelan-pelan. Itu karbohidrat kompleks. Sedangkan karbohidrat simpleks itu karbohidrat yang akan menaikkan gula darah dengan cepat. Itu misalnya sirup, misalnya agar-agar. Itu karbohidrat makan manis langsung, yang manis-manis. Itu akan menaikkan gula darah lebih cepat. Itu diperlukan ketika dia mau pada saat berbuka. Pada saat berbuka, gunakan karbohidrat simpleks dalam jumlah yang cukup, kemudian dibantu sesudah beberapa saat karbohidrat kompleks. Nah itu ya dengan mereka mengonsumsi menu sahur yang tepat tentu itu bisa membantu penderita diabetes untuk menjalankan ibadah puasa, terutama tetap aman kan ya Prof ya kalau misalkan penderita diabetes itu masih melakukan aktivitas-aktivitas seperti bekerja di luar gitu kan ya dengan tentu pengawasan dari dokter gitu, apakah memang aman untuk menjalankan ibadah puasa dan dengan mengonsumsi menu-menu sahur yang sehat seperti itu. Jadi puasa jangan membuat keterbatasan aktivitas. Bahkan aktivitas itu lebih bagus pada saat puasa. Mungkin ada rasa mengantuk sedikit karena hormon kortisolnya agak rendah sedikit pada pasien-pasien diabetes. Atau pada saat pasien orang-orang secara umum berpuasa. Itu ada rasa mengantuk sedikit karena gula darahnya turun, kortisolnya turun, sehingga ada rasa mengantuk. Kemudian yang kedua, yang juga penting, olahraga, aktivitas fisik. Ini adalah kesempatan untuk menurunkan berat badan. Kapan olahraga terbaik pada penderita diabetes ataupun pasien yang berpuasa di bulan Ramadan? Kalau ingin menurunkan berat badan,
maka fasting exercise adalah satu-satunya cara terbaik untuk menurunkan berat badan. Fasting exercise itu apa? Fasting exercise itu adalah beberapa saat menjelang buka puasa itu melakukan olahraga aerobik. Misalnya setengah jam, 45 menit itu sebelum buka puasa. Itu jalan kaki, lari, melakukan aktivitas olahraga aerobik. Itu baik untuk membakar lemak. Kenapa? Karena asupannya kan nggak ada. Yang ada dari cadangannya. Cadangannya nanti akan dipakai. Lemak-lemaknya akan dipakai untuk digunakan sebagai sumber energi. Sehingga berat badannya akan lebih menurun. Jadi siapa yang ingin menurunkan berat badan, gunakan olahraga model fasting exercise. Yang nanti akan berguna untuk menurunkan berat badan. Kalau fasting exercise terlalu berat ya nggak apa-apa olahraganya malam. Cuman olahraga malam ini harus dibatasi kalau bisa sebelum makan karbohidrat kompleks atau karbohidrat yang jumlahnya besar, sehingga tidak mengganggu asam lambung, tidak mengganggu aktivitasnya pada saat kram perut ketika melakukan exercise yang aerobik tadi. Ya, ini udah jam berapa ya? Jam 12:30 ya kalau nggak salah sekarang ya. Berarti nanti mungkin Healthies ini bisa ngerencanain ya jam-jam 5 atau setengah 6 gitu kan mungkin mulai olahraga di luar ya kan. Dan itu tetap aman ya bagi penderita diabetes untuk melakukan olahraga gitu kan. Kan pasti yang mikir takutnya ntar pingsan lagi ya, ntar lemes kan, puasa kan lemes nggak ada tenaga gitu kan. Akhirnya olahraga ikutan puasa gitu, Prof. Yang penting disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau hanya bisa jalan ya jalan. Kalau jalan cepat, bisa jalan cepat ya jalan cepat. Kalau bisa lebih daripada itu lari ya lari dan seterusnya. Atau bersepeda juga boleh juga. Yang penting aerobik, olahraga yang dianjurkan pada saat berpuasa. Iya, itu dia olahraga aerobik ya yang direkomendasikan ini juga buat penderita non diabetes juga. Kalau buat menurunkan berat badan sebelum buka puasa memang dianjurkan untuk berolahraga juga kan untuk membakar lemak dan menurunkan berat badan ya, Prof ya. Betul. Tapi juga nggak cuma olahraga aerobik, olahraga non aerobik seperti angkat beban itu juga dianjurkan pada pasien sebagai selingan untuk olahraga aerobik. Kenapa olahraga angkat beban itu berguna untuk menurunkan gula darah? Karena olahraga angkat beban itu akan merangsang insulin resisten. Jadi mengurangi insulin resisten. Jadi yang tadinya insulin resisten dengan stimulasi gerakan otot, maka otot-ototnya akan lebih sensitif untuk insulin sehingga gula darahnya akan lebih cepat turun. Oke, jadi tetap ya buat anak gym ya, ini tetap bisa aktif ya untuk menjalankan olahraga ini sebelum buka puasa nih. Nah, tapi apa aja nih olahraga yang mungkin baiknya dihindari oleh penderita diabetes? Selain tadi ada direkomendasikan aerobik, kemudian juga olahraga latihan otot juga direkomendasikan. Tapi ada nggak beberapa olahraga yang sebaiknya dihindari nih oleh penderita diabetes, Prof? Untuk yang sport freak atau yang mereka yang memang atau atlet yang mereka yang melakukan olahraga dengan serius, ada dua hal kan biasa mereka melakukan aktivitas olahraga ingin melakukan pagi dan sore. Yang pagi jangan gunakan exercise yang terlampau berat. Tapi perbaiki teknik exercise-nya. Jadi pagi adalah waktu yang digunakan untuk memperbaiki teknik. Latihan teknik dilakukan pada pagi hari. Sedangkan sore baru digunakan untuk melakukan latihan exercise yang aerobik atau exercise yang lebih berat. Oke, baik ya. Jadi seperti itu rekomendasinya ya untuk penderita diabetes. Kalau bisa ya olahraga kompetitif mungkin juga perlu dihindari ya, Prof, seperti futsal, bola atau basket seperti itu. Yang penting disesuaikan. Kalau kuat ya boleh, sekedar permainan ya boleh. Itu yang penting disesuaikan sama yang jangan terlalu lama dari waktu berbuka puasa sehingga nanti kalau lemes nggak terlalu berkepanjangan. Yang penting disesuaikan bertahap lah. Oke, dan memang sebaiknya dilakukan sebelum buka puasa ya, Prof. Karena ada beberapa orang yang milih olahraga itu malam setelah buka puasa, ya kan? Boleh, sesudah buka puasa pun boleh untuk melakukan olahraga. Tapi kalau bisa dilakukan sebelum makan besar atau jangan waktu 2 atau sampai 3 jam setelah makan besar. Kalau 2 sampai 3 jam setelah makan besar atau sebelum makan besar itu boleh dilakukan. Kalau habis tarawih kayaknya mungkin nggak direkomendasi ya, Prof ya. Kan habis tarawih kan biasanya jam 9, jam setengah 10 kan udah dekat-dekat waktu tidur itu. Yang penting disesuaikan habis. Misalnya habis tarawih mau olahraga setengah jam atau 1 jam,
ya boleh olahraga 1 jam setengah jam, tapi makannya sudah dilakukan jauh sebelum tarawih. Jika waktu ada interval lambung untuk melakukan adaptasi metabolisme pencernaan dulu. Oke. Nah, kemudian ketika berbuka puasa nih, kan penderita diabetes tentu kan harus mewaspadai ini ya kan, makan makanan. Kalau takjil itu kan banyak variannya ya, Prof ya kan, dan yang paling umum kan banyak makan makanan yang sifatnya kan gorengan, asin, manis-manis, tinggi, baik makanan ataupun minuman. Nah, ini mungkin boleh diberikan rekomendasi nih Prof ya kepada penderita diabetes yang sebaiknya mengonsumsi takjil-takjil yang seperti apa nih supaya gula darahnya ini tetap aman. Tadi saya sampaikan ya, takjil yang paling baik yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah makan 3 buah biji kurma dengan minum air putih. Itu setara dengan 70-90 kilokalori. Itu sudah cukup untuk melakukan peningkatan gula darah yang hampir turun. Kalau sesudah itu baru bertahap makan yang lebih berat sesudah sholat maghrib. Itu nanti akan membantu melakukan metabolisme pencernaan yang lebih baik. Dan lambungnya jangan langsung digeber pakai makanan yang lebih berat. Karena kalau digeberkan makanan yang lebih berat, maka pencernaan nanti bermasalah pencernaan. Ini juga penting. Karena sehari penuh saluran cerna diistirahatkan, metabolisme diarahkan ke seluruh tubuh yang lainnya, sehingga kita mengalami regenerasi yang bagus dan pencernaan diistirahatkan. Nanti waktu pencernaannya diminta untuk kerja lagi, tidak kerja exercise, tapi yang berat tetapi bertahap demi tahap masuk. Misalnya habis makan kurma, makan buah-buahan, habis makan buah-buahan baru makan protein, baru setelah itu makan karbo. Oke, berarti memang ada urutannya ya sebaiknya ya. Jadi dari kurma dulu apa air putih dulu nih, Prof? Ya, air putih kan ombatan puasa, terus kurma, terus habis itu makan buah-buahan, terus kalau bisa ada sayur nih. Kalau kebiasaan yang bagus tuh makan sayur dulu, makan buah, makan sayur, makan lauknya, baru nasinya di belakangnya. Jadi jangan makan nasi yang banyak banget, terus lauknya sedikit, itu nanti berat pencernaannya karena karbohidrat seratnya itu tinggi. Biasakan makan lauk yang tidak terlalu merangsang, tidak terlalu pedas, tidak terlalu asin, yang sedang-sedang saja, bertahap, baru makan sambil makan karbohidrat sebagai pelengkapnya. Berarti kayak makan makanan kayak gorengan gitu atau kue-kuean, atau kayak mungkin es buah yang tahu kan Prof ya, yang es buah yang seger ya kan, tapi pastikan ada campuran sirupnya kayak gitu-gitu, mendingan dihindari ya supaya boleh sekali-sekali boleh ya. Boleh sekali-sekali boleh. Tapi masih dihitung. Kalau mau nurunin berat badan, dihitung kalorinya. Kalau udah makan nasi berapa kalori, kalau udah makan kurma berapa kalori, makan buah berapa kalori, makan sirup-sirupan berapa kalori, boleh, nggak dilarang untuk makan takjil. Kayak makan kolak, makan es buah, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi yang penting disesuaikan lah, nggak terlalu banyak. Yang penting kalori juga diperhatikan ya, healthy ya, dan sekali-sekali ya, bukan berkali-kali nih. Dan karena apa? Karena kalau kita makan nasi terlalu banyak, karbohidrat terlalu banyak, itu insulin akan cepat naik. Ketika insulin naik, akan terjadi hipoglikemi relatif. Hipoglikemi relatif yang menyebabkan pada saat sholat tarawih itu ngantuk. Sering nggak ngerasa sholat tarawih ngantuk? Sering kan? Akhirnya sering sih. Nah, sering sholat tarawih itu ngantuk. Kenapa sholat tarawihnya itu ngantuk? Karena makannya terlalu banyak, insulinnya dilepas terlalu tinggi, sehingga gula darahnya seolah-olah relatif lebih rendah daripada gula darah sebelumnya. Itu yang menyebabkan tarawihnya ngantuk. Tapi kalau makannya dikit pada saat sebelum tarawih, pasti sholat tarawihnya nggak akan ngantuk. Dan juga untuk penderita diabetes kan bukan cuma soal olahraga makan, tapi juga soal pola tidur. Nah, ini kan semua kan berkesinambungan ya, sebagai kontrol bagi penderita diabetes supaya puasanya tetap berjalan dengan lancar. Nah, kalau tidur ini kan kita kan berubah ya. Jadi buat yang pengen banget ngejar ibadah gitu kan ya, mungkin tidur kan jauh lebih sedikit nih, Prof. Nah, itu kalau buat penderita diabetes misalkan ya, kalau mau bangunnya lebih cepat ya, mau tahajud dulu pas segala macam, berarti itu tetap amankah, Prof, untuk penderita diabetes itu sendiri? Tadi saya sebutkan bahwa pola hormon berubah secara sirkadian atau secara irama akan berubah pada semua orang yang berpuasa, termasuk pasien diabetes. Kortisolnya akan lebih rendah. Dianjurkan tidur itu kalau bisa minimal 4 jam sebelum sahur. Jadi jam 11 itu paling lambat udah mulai tidur. Kalau bangun sahurnya kira-kira jam 3, jam 4 itu sudah mulai tidur jam 11. Nanti kalau memang mengantuk sekali, power nap
tidur untuk mengumpulkan kekuatan pada saat siang hari. Kalau ada waktu boleh sekitar setengah 20 sampai 30 menit tidur untuk power nap. Nanti setelah itu segar lagi puasanya. Oke, jadi tidur ini juga penting ya buat penderita diabetes, palingnya 4 jam gitu. Kalau tidur jam 11 bangun jam 3 juga. Iya, 4 jam sebelum sahur kalau bisa sudah tidur. Oke, jadi ini nggak ada alasan buat begadang ya. Healthies kan kita perlu mengontrol fisik kita supaya tetap prima dan nggak kebablasan ngantuk pas lagi aktivitas, karena salah satu faktor ngantuk itu kan pas aktivitas itu karena mungkin malam kurang tidur ya Prof ya. Iya. Oke, baik. Dan juga terakhir untuk kontrol minum obat nih Prof ya. Bagi penderita diabetes, berarti kan cuma bisa minum obatnya kan setelah buka puasa sama sebelum sahur. Nah, mungkin boleh diberikan penjelasan terkait aturan minum obat bagi penderita diabetes ini seperti apa? Kalau dia menggunakan obat-obat, semua obat-obatan sebaiknya diminum pada saat berbuka puasa, supaya gula darahnya nggak ngedrop ketika dia puasa siang hari. Tapi kalau dia butuh multiple dose medicines, dia butuh lebih dari satu macam obat yang harus diminum pagi dan malam hari, maka dosis obat yang malam hari harus lebih besar daripada yang pagi hari. Ada golongan obat-obat tertentu yang harus dikurangi dosisnya, misalnya sulfonylurea. Itu harus dikurangi dosisnya pada saat sahur dibandingkan ditambahkan pada saat berbuka puasa. Kemudian golongan obat SGLT2 inhibitor. Itu golongan SGLT2 inhibitor, dia akan merangsang diuresis atau merangsang kencing. Kalau dia diminum pada saat dia sahur, nanti dia akan kencing-kencing pada saat dia puasa dan dia akan mengalami dehidrasi. Sebaiknya diminum pada saat buka puasa. Kalau dia pakai insulin 2 kali sehari, dosis insulin yang disuntik pada pagi hari pada saat sahur itu harus lebih kecil dibandingkan dengan insulin yang disuntik pada saat buka puasa. Kalau dia pakai insulin lebih dari 3 kali, ada 4 kali, ada 3 kali insulin, lebih baik tidak berpuasa, karena penyuntikan dosis insulin siang hari diperlukan untuk mengontrol gula darah supaya tetap stabil. Ada keringanan di dalam agama untuk membayar fidyah golongan mereka-mereka yang tidak boleh berpuasa karena faktor minum obat yang diperlukan lebih dari 3 kali sehari. Oke, baik. Dan selain kontrol minum obat juga kan kalau penderita diabetes kalau nggak salah ada kontrol rutin ke dokter kan untuk periksa gula darah. Nah ini kalau penderita diabetes yang periksa gula darah itu apakah batalin puasa? Enggak ya? Enggak, puasa kan nggak nambah kalori, nggak nambah apa-apa. Cek gula darah nggak batalin puasa. Ambil darah tidak membatalkan puasa. Sebaiknya dilakukan kalau bisa dilihat polanya seminggu pertama berpuasa, di pertengahan puasa, dan nanti sesudah Lebaran. Oke, baik. Kalau bisa punya waktu konsultasi ke dokter seminggu pertama atau 10 hari pertama pada saat berpuasa, dan pada saat sesudah Lebaran nanti kontrol lagi ke dokter. Oke, baik ya. Dan kalau diambil darah gitu ya kan, mungkin beberapa penderita diabetes mungkin agak-agak khawatir kan, kalau udah ambil darah saya ntar lemes dong gitu. Itu tetap aman ya Prof? Aman banget. Diambil darahnya itu cuma berapa cc, nggak sampai banyak, dan tidak akan mempengaruhi sirkulasi darah yang ada di dalam tubuh kita. Oke, baik. Oke, Healthies dan juga Prof Dante, ya tidak terasa nih kita sudah memasuki penghujung dari episode Kemenkes kita pada hari ini. Mungkin sebagai penutup boleh Prof Dante memberikan closing statement dan juga pesan-pesan sehat nih kepada Healthies semuanya nih, yang terutama bagi penderita diabetes dalam menjalankan ibadah puasa. Silakan Prof. Jadi Healthies, puasa di dalam bulan Ramadan terutama bagi penderita diabetes tetap bisa dilakukan dengan aman, dengan cerdas, dengan terencana, sehingga tetap sehat, tetap bisa berpuasa dengan fresh, dan tetap bisa meningkatkan kualitas hidup, dan bisa menjadi pelajaran untuk melakukan edukasi self-education, edukasi mandiri di luar bulan Ramadan. Oke, baik. Terima kasih Prof Dante atas pesan-pesan sehatnya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukan Prof Dante nih untuk berbincang bersama kami di Kementerian Kesehatan Podcast. Semoga sehat selalu Prof Dante dan semoga lancar menjalankan ibadah puasanya, Prof. Terima kasih.
Oke, baik Healthies, demikianlah episode Kemenkes kita pada kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan insight nih ya, terutama bagi penderita diabetes dalam menjalankan ibadah puasa secara aman. Akhir kata, saya Uda Ramantio dan juga Profesor Dante Saxono Harbono pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.